rumah warga di Desa Senteluk, Kecamatan Betulayan, Lombok Barat, porak-poranda disapu angin puting beliung. Pejabat Gubernur NTB lalu Gita Aryadi penuhi panggilan penyidik KPK. Apa kabar pemirsa, kembali kami menjumpai Anda di Anyus NTB. Beragam informasi penting dan menarik akan kami suguhkan untuk Anda. Selengkapnya bersama saya Hidayat Adias, inilah Anyus NTB selengkapnya. Kita awali informasi pertama pemirsa, puluhan rumah warga di Desa Senteluk, Kecamatan Batulayar, Lombok Barat, porak-poranda disapu angin puting beliung. Satu warga terluka akibat tertimpa material bangunan. Hujan deras disertai puting beliung terjang puluhan rumah warga di Dusun Ai Genit, Senteluk, Batulayar, Kabupaten Lombok Barat. Satu warga mengalami luka di bagian tangan dan punggung akibat terkena serpihan bahan bangunan yang berterbangan. Warga setempat langsung menggerak cepat melakukan evakuasi kepada korban jiwa maupun material bangunan yang diterjang puting beliung tersebut. Akibat cuaca ekstrim, hujan deras dan angin kencang di wilayah Lombok Barat membuat sejumlah rumah warga rusak. Sejumlah warga menuturkan suara gemuruh angin tiba-tiba berhembus dari arah utara dan menyapu atap rumah warga sehingga membuat warga panik. Kita turun terus diputer, gitu. Terus luka Pak karena apa tadi? Diputer itu jatuh, diputer doh, gitu. Diputer bahan bangunan itu ya? Iya, Diguling sama bangunan itu. Anak saya tengahnya patah semua, atapnya patah jebol ke bawah. Ini rumah saya, rumah ibunya. Anak saya di sebelah sana selatan rumahnya. Jam berapa tadi? Sekitar jam 3, sekitar jam 3. Berarti lari semua ya? Semua lari. BPBD Lombok Barat masih melakukan pendataan terhadap warga yang menjadi korban puting beliung. BPBD Lombok Barat juga telah menurunkan tim untuk pemotongan ranting pohon yang menimpa rumah warga dan penyaluran bantuan serta mendirikan tenda darurat. Beberapa rumah warga yang akan berangkat sedang diidentifikasi sama Pak Camat, sama Pak Kades. Di wilayah mana? Termasuk di wilayah Desa Senteluk. Oh, Senteluk. Warga dihimbau tetap mewaspadai cuaca ekstrim saat ini. Dari Lombok Barat, Muzakir, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, pejabat Gubernur NTB lalu Gita Aryadi penuhi panggilan penyidik KPK sebagai saksi untuk kasus dugaan gratifikasi izin pertambangan yang menjerat ex-wali kota Bima. Lalu Gita sampaikan pemanggilan tersebut merupakan resiko sebagai pimpinan. Penjabat Gubernur NTB lalu Gita Aryadi dipanggil KPK sebagai saksi kasus yang menjerat mantan wali kota Bima Muhammad Lutfi. Terkait pemanggilan KPK tersebut, PJ Gubernur NTB lalu Gita Aryadi menanggapi dengan santai, lantaran hal tersebut dianggapnya sebagai resikonya menjadi seorang pemimpin. Ia pun mengaku sudah terbiasa lantaran pernah menjadi saksi kasus pasir besi di Lombok Timur. Ia pun siap memberikan kesaksian sebab sudah memiliki pengalaman sebelumnya sebagai saksi. Betul, saya menerima panggilan sebagai saksi. Sebagai saksi dari KPK, tentu dalam kapasitas sebagai warga negara yang baik, saya mengikuti. Dan berkait dengan saksi ini kan saya sudah punya pengalaman juga sebagai saksi pasir besi. Dan itu dalam kapasitas saya sebagai Kepala Dinas Penanaman Modal Perizinan Terpadu Satu Pintu. Kan? Ya, kita memberikan penjelasan dan lain sebagainya. Jadi insya Allah saya hadir. Sebelumnya mantan wali kota Bima ditangkap KPK beberapa waktu lalu lantaran diduga terlibat kasus gratifikasi. Hal ini kemudian menyeret nama lalu Gita Aryadi yang sempat menjabat sebagai Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu NTB. Dari Mataram, Rizka Anjani, iNews melaporkan. Kita beralih informasi lainnya pemirsa, pelaku berinisial RA pembobol salah satu retail modern di wilayah Kediri, Lombok Barat ditangkap polisi berkat rekaman CCTV. Inilah video rekaman CCTV detik-detik aksi pelaku pencurian saat membobol salah satu retail modern di wilayah Kediri, Lombok Barat. Dalam rekaman CCTV tersebut, pelaku masuk ke ruang utama toko dengan membobol atap toko retail modern. Kemudian pelaku menuju meja kasir untuk mencari uang.
Karena tidak menemukan uang, pelaku kemudian membobol brankas dan berhasil menggodol uang jutaan rupiah, rokok dan sejumlah barang berharga lainnya. Berbekal CCTV tersebut, tim Opsenal Polres Lombok Barat langsung melakukan pengejaran dan menangkap pelaku. Kapolres Lombok Barat AKBP Bagus Gede Nyoman Junaidi menerangkan modus operandi pelaku dengan memanjat tembok, merusak atap dan plafon menggunakan linggis. Mengambil barang milik korban dengan cara memanjat tembok, merusak atap, merusak plafon, mencongkel jendela rumah pada malam hari menggunakan linggis, sehingga pelaku mengambil barang-barang yang dianggap berharga. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, para pelaku dijerat pasal 363 tentang pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Dari Lombok Barat, Muzakir, iNews memberitakan. Kami akan segera kembali, tetaplah bersama iNews NTB. Menyoroti kecurangan. Yayasan Al Zaitun 580 tersangka. Dan nggak lama lah, saya pasti lawan. Menyuarakan keadilan. banyak menghujat. Setrum di sini sentuh oleh hukum, tidak mencapai target. Laporan mendalam dan eksklusif. Kalau langsung 20 miliar, serikat yang akan dikembalikan ke Kejaksaan Agung. AB Plus setiap minggu pukul 8 pagi di iNews. BWF ASEAN Tour 2023 live iNews, new home of badminton. Selamat datang di iNews Today. Lengkapi pagi Anda dengan update informasi terkini. Saling dorong antara petugas kepolisian dan penghuni rumah. Mobil sport mewah menabrak 5 kendaraan. Boleh nggak sih dikasih senjata? Boleh. Saya punya di bawah supervisor nih sebetulnya. Serangan brutal Israel dengan dalih. Syahrul Yassin Limpo kembali ke Merah Putih KPK pada Kamis malam. iNews Today setiap Senin sampai Jumat pukul 10 pagi di iNews. Tentunya di Morning Update ada apa hari ini? Hadir menemani pagi Anda dengan sajian informasi unik dan menarik. Walabi hutan yang merupakan hewan asli Papua Nugini. Dari Jepang disebut sebagai kare raisu. Menghadirkan bintang tamu yang menginspirasi. Campuran apa ini? Ini lemon. Oh lemon, iya. Kita peres, itu harus dipotongin dengan dekat bagian mata. Kalau Morning Update, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. Halo teman-teman, saya mau mengajak teman-teman untuk menjaga kebersihan lingkungan agar tidak menimbulkan bencana seperti menyebabkan kerusakan ekologis, menyebarkan penyakit, menyebabkan terjadinya banjir, dan menyebabkan bau yang tidak sedap. Ayo jaga kebersihan lingkungan kita dari sampah lingkungan dan sampah masyarakat. Mari kita pulangkan sampah-sampah kita ke tempat yang semestinya. Karena satu sampah yang kau buang sembarangan akan menimbulkan 1001 macam bencana. Namun, satu sampah yang kau buang ke tempatnya akan menyelamatkan seluruh alam semesta. Mari teman-teman kita buang sampah pada tempatnya untuk menjaga kelestarian lingkungan kita. Hadir menemani pagi Anda dengan sajian informasi unik dan menarik. Walabi hutan yang merupakan hewan asli Papua Nugini. Dari Jepang disebut sebagai kare raisu. Menghadirkan bintang tamu yang menginspirasi. Campuran apa ini? Ini lemon. Oh lemon, iya. Kita peres, itu harus dipotongin dengan dekat bagian mata. Kalau Morning Update, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. Mengupas makna dan tafsir Al-Quran bersama ulama terkemuka tanah air. Kaumum min kaum khairun minal yadis sufla. Nggak bakal bisa dibayar oleh dunia dan seisinya. Jelas, lugas untuk kehidupan sehari-hari. Di antara yang merusak hati adalah buruk sangka. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Itu pun sejajar dengan jihad fisabilillah. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. Hai, namaku Grini. Grini mau ajak teman-teman untuk menjaga bumi kita tercinta dari kerusakan.
Mau tahu gimana caranya? Yuk, hemat energi teman-teman. Kurangi penggunaan plastik sekali pakai. Terus mainan kita kalau udah nggak dipakai, sumbang ke teman lain yang membutuhkan. Bisa kan teman-teman? Yuk kita selamatkan bumi dari kerusakan. Untuk masa depan kita teman-teman. Tahapan Pemilu 2024. Ikuti informasi terkini seputar pemilu di semua program berita iNews. Update informasi terlengkap menuju prime time berkualitas bersama iNews. Selamat sore pemirsa. Ditindas oleh mobil tersangka. Memanggil mentan untuk dimintai. Coba memadamkan api. iNews sore setiap hari. Sore pemirsa, kita berjumpa di iNewsroom. Warga Palestina Jadikan panggung orasi. umur capres dan cawapres. Yang paling jangkau dan sangat. iNewsroom setiap Senin sampai Jumat. Kita di iNews Prime. Masa dari komunitas Menjaga Bikyang. Akan bahwa secara normal betul-betul duduk berada di Bandung, Jawa Barat. Memiliki komunitas. Kepanjangan. iNews Prime setiap Senin sampai Jumat. Inilah iNews Malam. Mengevakuasi korban mas yang salah sasaran. disertai asap hitam. Bicarakan pada menit ke-6 di Riau berjalan aman. CIC memberikan tarif promo. iNews Malam setiap hari. Hanya di iNews. Mandi weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalaparan, eksplor gokil wisata kuliner. Tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner, hidangan viral dari Nusantara sampai mancanegara. Mantap. Saksikan Kuliner Special Weekend, Sabtu dan Minggu pukul 10 pagi di iNews. Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa. Sejumlah bahan pokok mengalami kenaikan di pasaran, di mana Dinas Perdagangan Lombok Tengah klaim kenaikan harga sejumlah bahan pokok diduga lantaran faktor cuaca. Sejumlah harga bahan pokok mengalami kenaikan di pasar tradisional seperti cabai, bawang merah, kedelai, tomat, hingga gula putih. Berdasarkan data dari Disperindak, harga cabai saat ini menyentuh angka Rp90.000 untuk cabai rawit, kemudian kedelai dengan harga Rp13.000 per kilogram. Selain itu, bahan pokok seperti bawang merah kini seharga Rp25.000 per kilogram dan tomat seharga Rp7.000 per kilogram. Sedangkan gula putih kini seharga Rp17.000 per kilogram. Disperindak mengklaim kenaikan terjadi karena faktor cuaca, yakni peralihan musim kemarau ke musim penghujan yang mempengaruhi masa tanam. Hujan ini, kemudian pola tanam. Pasar. Jadi hukum pasar berlaku karena pasokan terbatas, yang ke pasar otomatis harga naik. Apa ini juga dari luar ini cabai yang ada di Lombok Tengah ini? Kapan kira-kira? Masih harga di bawah 100, masih kita ini cuma kami akan kerjasama juga dengan yang lain. Menstabilkan harga bahan pokok, Dinas Perdagangan Lombok Tengah berencana akan menggelar pasar murah dengan sejumlah pihak. Dari Lombok Tengah, Emma Widewati iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, kenaikan harga gula pasir di Lombok Barat tembus hingga Rp17.000 per kilonya. Kenaikan ini dikeluhkan pedagang karena berdampak terhadap sepinya pembeli. Harga sejumlah kebutuhan pokok di Lombok Barat terus merangkak naik. Komoditi kebutuhan pokok yang mengalami kenaikan cukup tinggi, yaitu gula pasir yang tembus hingga Rp17.000 per kilo. Sejumlah pedagang di Pasar Induk Gerung Lombok Barat menuturkan kenaikan harga gula pasir terjadi sejak sepekan terakhir, dari harga sebelumnya Rp14.000 per kilogram. Karungan 815. Kalau kiloannya berapa, Pak? Kalau kiloan saya jual 17 enggak dapat untung. Berarti 18.000. 18 kadang 17.500 saya jual. Sebelum itu berapa? Oh, sebelumnya
Saya jual 16, 17, 14 tuh. Tetap laku tapi itu ya? Tetap. Ada komplain tapi dari pembeli Bu ya karena tingginya harga ini. Jelas, komplain kenapa naik? Saya jawab, nggak tahu dari sana. Para pedagang mengaku tidak tahu penyebab kenaikan harga gula pasir, padahal stok gula pasir masih aman. Tren kenaikan harga pangan ini diduga akibat dampak El Nino dan jelang Natal dan Tahun Baru, sehingga permintaan tinggi. Dari Lombok Barat, Muzakir, iNews melaporkan. Kita beralih ke Lombok Timur, pemirsa. Emak-emak di Lombok Timur serbu pasar murah, bahkan mereka rela antri sejak pagi demi dapatkan beras dan juga minyak goreng murah. Emak-emak ini rela antre demi mendapatkan beras dan minyak goreng murah di halaman kantor Desa Rarang, Kecamatan Terare, Lombok Timur. Para ibu rumah tangga ini berbondong-bondong ke lokasi pasar murah di tengah masih tingginya harga beras di pasaran. Di pasar murah ini mereka bisa membeli harga beras dengan harga normal sesuai harga pokok penjualan dari Bulog. Harga beras medium dijual Rp10.000 per kilogram dibandingkan harga di pasar saat ini mencapai Rp13.000. Sedangkan minyak goreng dijual dengan harga Rp14.000 per kilogram, berbeda Rp1.000 sampai Rp2.000 dengan harga di pasaran saat ini. Ini sangat membantu ya, ini soalnya kan apalagi sekarang harga beras sudah makin mahal, semuanya mahal ya. Kalau ada sistem ini bisa membantu masyarakat lain. Keluarga membantu mereka. Kita melakukan ini kerjasama dengan instansi terkait, dengan dinas perdagangan juga, terutama dengan Bulog. Pemda setempat bersama Bulog sendiri gencar melakukan operasi pasar guna menstabilkan harga beras yang masih tinggi di Lombok Timur. Dari Lombok Timur, Ramli Nurawang, iNews melaporkan. Kami akan segera kembali, tetaplah bersama iNews NTB. Tahapan Pemilu 2024. Ikuti informasi terkini seputar pemilu di semua program berita iNews. Mandi weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalaparan, eksplor gokil wisata kuliner. Tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner, hidangan viral dari Nusantara sampai mancanegara. Mantap. Saksikan Kuliner Special Weekend, Sabtu dan Minggu pukul 10 pagi di iNews. Halo teman-teman, saya mau mengajak teman-teman untuk menjaga kebersihan lingkungan agar tidak menimbulkan bencana seperti menyebabkan kerusakan ekologis, menyebarkan penyakit, menyebabkan terjadinya banjir, dan menyebabkan bau yang tidak sedap. Ayo jaga kebersihan lingkungan kita dari sampah lingkungan dan sampah masyarakat. Mari kita pulangkan sampah-sampah kita ke tempat yang semestinya. Karena satu sampah yang kau buang sembarangan akan menimbulkan 1001 macam bencana. Namun, satu sampah yang kau buang ke tempatnya akan menyelamatkan seluruh alam semesta. Mari teman-teman kita buang sampah pada tempatnya untuk menjaga kelestarian lingkungan kita. Update informasi terlengkap menuju prime time berkualitas bersama iNews. Selamat sore pemirsa. Ditindas oleh mobil tersangka, memanggil mentan untuk dimintai coba memadamkan api. iNews sore setiap hari. Sore pemirsa, kita berjumpa di iNewsroom. Warga Palestina jadikan panggung orasi. Umur capres dan cawapres. Yang paling janggal dan sangat. iNewsroom setiap Senin sampai Jumat. Kita di iNews Prime. Masa dari komunitas menjaga Dikyang akan bahwa secara normal kedua penduduk berada di Bandung, Jawa Barat. Memiliki komunitas kepanjangan. iNews Prime setiap Senin sampai Jumat. Inilah iNews Malam mengevakuasi korban mas yang salah sasaran. Disertai asap hitam. Bicara pada menit ke-6 di Riau berjalan aman. CIC memberikan tarif promo. iNews Malam setiap hari hanya di iNews.
CCTV tersebar di seluruh penjuru. Komplotan pencurian mobil, tabrak lari lalu lintas dan pelanggaran melawan mobil ugal-ugalan menabrak pesepeda. Tragedi-tragedi yang mengerikan. Anak itu berikan bius datang membawa senjata tajam dengan kecepatan yang di luar batas. Terekam kejadian-kejadian unik warga Plus 62. Nama saya Brigadir Marcelina dan inilah dia program Terekam. Hai, namaku Grini. Grini mau ajak teman-teman untuk menjaga bumi kita tercinta dari kerusakan. Mau tahu gimana caranya? Yuk, hemat energi teman-teman. Kurangi penggunaan plastik sekali pakai. Terus mainan kita kalau udah nggak dipakai, sumbang ke teman lain yang membutuhkan. Bisa kan teman-teman? Yuk kita selamatkan bumi dari kerusakan. Untuk masa depan kita teman-teman. Mengupas makna dan tafsir Al-Quran bersama ulama terkemuka tanah air. Kaumum min kaum khairun minal yadis sufla. Nggak bakal bisa dibayar oleh dunia dan seisinya. Jelas, lugas untuk kehidupan sehari-hari. Di antara yang merusak hati adalah buruk sangka. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Itu pun sejajar dengan jihad fisabilillah. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. Update informasi terlengkap menuju prime time berkualitas bersama iNews. Selamat sore pemirsa. Ditindas oleh mobil tersangka, memanggil mentan untuk dimintai Coba memadamkan api. iNews sore setiap hari. Sore pemirsa, kita berjumpa di iNewsroom. Warga Palestina Jadikan panggung orasi. umur capres dan cawapres. Yang paling janggal dan sangat iNewsroom setiap Senin sampai Jumat. Kita di iNews Prime. Masa dari komunitas Menjaga Dikyang. Akan bahwa secara normal kedua penduduk berada di Bandung, Jawa Barat. Memiliki komunitas. Kepanjangan. iNews Prime setiap Senin sampai Jumat. Inilah iNews Malam mengevakuasi korban mas yang salah sasaran. disertai asap hitam. Bicara pada menit ke-6 di Riau berjalan aman. CIC memberikan tarif promo. iNews Malam setiap hari. Hanya di iNews. Tahapan Pemilu 2024. Ikuti informasi terkini seputar pemilu di semua program berita iNews. Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa. Siswa-siswi Sekolah Dasar Negeri Pringgerato Lombok Tengah keluhkan keterbatasan ruang kelas akibat bangunan sekolah yang rusak. Sekolah Dasar Negeri Pringgerato Barat merupakan salah satu sekolah dari puluhan sekolah di Lombok Tengah yang mengalami kerusakan hampir 10 tahun. Sekolah ini mengalami kerusakan hingga tidak layak ditempati seperti kondisi atap yang bocor dan plafon yang hampir jatuh. Kendati demikian, siswa terpaksa tetap menggunakan kelas yang rusak untuk belajar lantaran keterbatasan ruangan. Dari 5 ruang kelas yang ada, hanya 2 ruangan yang masih layak digunakan, sementara 3 diantaranya sudah tidak layak digunakan. Ironisnya, ketika hujan turun, kebocoran atap kelas menjadi hal yang lumrah bagi siswa, hingga siswa harus berpindah atau belajar di emperan kelas. Selain itu, kondisi sekolah yang rusak diduga juga menjadi salah satu penyebab minat siswa untuk bersekolah di SDN Pringgerato Barat ini berkurang. Dengan jumlah siswa hanya 30-an siswa dari seluruh kelas. Sementara itu, kondisi ini telah disampaikan ke Dinas Pendidikan Lombok Tengah dan dijanjikan akan dilakukan perbaikan pada tahun 2024 mendatang. Pernah nggak kejatuhan material enggak? Pernah. Pernah. Bocor nggak ruang kelasnya? Bocor ya? Bocor.
Terus kalau bocor belajar di mana? Di luar. Masuk air? Masuk. Pernah banjir di sini? Pernah. Nah, memang satu kelas ini kan tidak bisa kita pakai. Jadi terpaksa kita satu kelas itu kita pakai untuk 2 kelas. Ada berapa ruang kelas di sini Bu yang rusak? Ada 1, 2, iya ada 3. Ada 3 ya. Kalau keseluruhan ruang kelas berapa Bu? 5. 5 ya. Berarti yang terpakai itu 2 ya, 2 kelas. Yang terpakai, yang layak pakai lah. Iya. Yang layak pakai itu 2 kelas. Pinggirin cari tempat yang tidak bocor. Kalau ini belajar di luar Pak ya? Ya, kelas yang kalau terlalu parah di sini mungkin kita pindahin keluar. Pas musim hujan gitu ya? Pakai karpet duduk di luar. Pernah nggak ada materialnya yang jatuh ini? Sering sih jatuh tapi tidak ada yang menimpa anak. Para guru dan siswa berharap sekolah mereka dapat segera diperbaiki sehingga mereka dapat melaksanakan proses belajar mengajar secara efektif. Dari Lombok Tengah, Hemawi Dewati, iNews melaporkan. Ya, sementara itu pemirsa, puluhan crosser dari berbagai daerah di Indonesia ikut ambil bagian dalam 3 hari dalam event motocross Lombok Sumbawa 2023. Event motocross Lombok Sumbawa 2023 di sirkuit Tohpati Sayang-Sayang Kota Mataram dijadwalkan selama 3 hari dari tanggal 24 hingga 26 November 2023. Sebanyak 15 tim turut meramaikan event tersebut dengan total lebih dari 70 pembalap yang berasal dari berbagai daerah di Indonesia. Sedangkan untuk side event lainnya akan ada ratusan tim crosser yang turut ikut meramaikan. Informasi tadi malam yang saya dapatkan dari teman-teman itu sudah ada sekitar 15-an tim, ya, 15 tim. Itu satu tim itu ada yang 8 orang, ada yang sampai 15 orang. Jadi yang sekitar 70-an itu baru data dari luar saja. Insya Allah sudah ada yang mereka akan fit untuk Total keseluruhan cross atau pembalap berapa Pak? Kita targetin itu sekitar 100-an, termasuk dengan lokal. Para pembalap dijadwalkan akan mulai berdatangan pada hari ini. Untuk diketahui, motocross Lombok Sumbawa telan anggaran capai 24 miliar rupiah. Para crosser juga diajak untuk touring dan terabas mengelilingi Pulau Lombok. Dari Mataram, Rizka Anjani, iNews melaporkan. Ya pemirsa, serangkaian informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di iNews NTB kali ini. Saya Hidayat Adiasi mewakili kru bertugas pamit. Terima kasih dan sampai jumpa kembali.